Nah, jadi ini aku punya beberapa durian. Dan ini ada manggis juga. Tapi manggisnya ini udah aku bagi-bagi ke tetangga juga sih. Jadi tinggal segitu. Hai guys, balik lagi ke Indah Handoko Channel. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini aku tuh seperti yang kalian lihat, aku punya banyak banget durian. Yang nggak banyak banget sih ya, ya lumayan lah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tadi sempat dimakan satu juga, jadi punya 10 sebenarnya. Dan karena aku udah selesai makan nasi, sekarang waktunya aku eksekusi durian. Kalian musim durian juga nggak sih? Kalau di tempat aku lagi musim durian, cuma sudah nggak terlalu banyak kayak bulan lalu. Nah, kalian bisa nggak sih, apalagi emak-emak ya, buka durian sendiri? Kalau aku sih bisa lah. Aku milihnya yang lonjong kayak gini, nggak tahu isinya nanti bakalan kayak gimana. Apalagi bentukannya lonjong kayak gini. Tapi kita coba. Aku suka durian, doyan banget. Kalau kalian gimana? Ada yang nggak doyan durian? Kasih tahu dong alasan kalian kenapa nggak suka durian. Tulis di kolom komentar ya. Wah, tapi ini gampang banget. Wah, wah, wah. So excited. Jadi durian-durian ini sama manggis itu tuh dapat oleh-oleh karena suamiku tadi malam itu pamit pergi ke dusun kalau tempat ngomongnya di desa Blumai, dan di oleh-olehin ini sama pak kardusnya. Wah, wow, gampang banget, nggak keras dan nggak harus keluar tenaga dalam. Tuh, enak banget gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ulen banget. Hmm, hmm, hmm. Ini enak, manis, cuman sayangnya agak ada pahit-pahitnya dan aku sebenarnya kurang suka sih kalau ada pahit-pahitnya gitu. Cuma yang ini pahitnya bisa ditoleransi gitu. Kadang kan ada tuh durian yang benar-benar pahit dan legit gitu kan, kayak Sprite ya, kayak ada merasa sensasi menggigit kayak kita minum Sprite gitu. Nah, itu aku kurang suka tuh guys. Tapi ini so far walaupun masih agak ada rasa pahitnya, tapi aku suka karena nggak terlalu dominan rasa pahitnya. Nggak apa-apa ya, aku yang di bawah aja teman-teman. Hmm. Hmm. Dan aku bisa ngabisin satu biji durian utuh sendirian. Tapi kalau kecil, tapi ini tadi kan panjang lonjong, isinya banyak banget. Nggak tahu deh ini bisa habis atau enggak. Makanya pelan-pelan aja dinikmati. Tapi soal durian, aku tuh pernah punya pengalaman yang namanya mabuk durian. Kalian gimana? Ada yang udah pernah mabuk durian juga belum? Jadi dulu ceritanya, aku itu di zaman kuliah kan udah aku kan punya temen bestian gitu ya. Kita tuh bertiga. Nah, temen aku itu, salah satu temen aku itu punya pohon durian di kebunnya. Nah, pas lagi musim banjir lah durian. Terus jadi dibawain lah sama ayahnya ke kosan kan, durian dari dusun gitu, dari kampung ya. Dibawain banyak banget sampai 3 kardus. Jadi kata temanku ngomong di kelas, teman-teman buat yang mau durian bisa datang ke kosan aku. Kita bertiga itu kayak pas pulang dari kampus langsung pulang ke kosannya teman aku. Terus kita pada milih sendiri durian sesuai selera kita dan sesuai keinginan kita. Akhirnya kita dapatlah masing-masing orang itu 5 durian yang gede-gede kayak yang aku buka sekarang. Alhasil kita kayak rakus banget makan durian sampai mabuk. Nah, yang pertama kali mabuk itu aku. Dan ternyata yang aku rasain kalau kita mabuk durian itu, kepala tuh rasanya keringan, badan rasanya panas, terus leher belakang itu kayak berat banget. Perut tuh panas, terus mual juga. Pokoknya gak enak banget rasanya, gak karu-karuan badan itu. Temen aku masih nikmatin aja, sedangkan aku udah lemes-lemes sempoyongan gak karuan kan. Tapi aku inget tuh, kalian pernah kan nonton film Upin Ipin yang waktu lagi lomba nyobain durian, kata Tuk Dalang kan suruh minum dari kulitnya durian ini kan, dikasih air terus diminum. Aku kira itu tuh cuman kayak ya cerita ngasal dari sebuah cerita kartun gitu kan, tapi aku cobain ternyata bener guys, itu tuh berhasil banget caranya Tuk Dalang, itu bener banget. Aku nggak lama kemudian, sekitar 10-15 menitan aku udah normal lagi, udah nggak mabuk lagi. Nah, giliran aku udah normal, aku rasanya kayak udah aku mau stop dulu makan duriannya gitu kan. Pas aku udah enakan, temen aku yang dua ini mulai sempoyongan. Akhirnya aku suruh mereka buat minum air di kulit durian secara langsung. Wah, itu pengalaman yang tidak terlupakan tentang durian. Tapi itu tidak membuat aku kapok, herannya gitu. Kalau kalian gimana? Ada yang punya pengalaman yang sama nggak? Jadi guys, tadi kan aku udah makan durian. Tapi sayangnya aku nggak habis sih satu buah utuh tadi yang gede itu. Karena makin dimakan kok rasa pahitnya makin kerasa, dan juga kayak belengar banget, perut aku masih kenyang kan karena habis makan juga. Nah, jadi sekarang berhubung hari ini hujan, mungkin kalian bisa dengar suaranya
Dan juga karena anakku yang paling kecil itu lagi gak enak badan, kayaknya lagi masuk angin karena dari semalam itu muntah-muntah terus, dan hari ini dia jadi nggak mau makan. Aku mau buatin dia tekwan ekonomis guys, dari ikan dencis atau ikan sarden kalau di tempat aku namanya. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Jadi di kolom komentar ya. Nah, jadi untuk proses pembuatannya, ayo ikutin aja. Siapa tahu ini bisa jadi ide buat ibu-ibu yang punya anaknya lagi nggak mau makan alias GTM. Kalian bisa coba karena anak-anakku kalau udah dibuatin tekwan atau mereka biasanya menyebutnya dengan bakso ikan, nanti mereka makan bakal lahap banget. Walaupun itu dicampur nasi sekalipun gitu. Jadi yuk ikutin aku buat tekwan ekonomis. Jadi ini ikannya aku campur ke ikan yang aku beli tadi pagi di pasar. Jadi aku tuh pakai ikan dencis, dan ikan dencisnya itu udah di fillet sama mamang-mamang ikannya, tuh ikannya yang ini tuh dari kulitnya. Mungkin mungkin kalian tahu kalau dari kulitnya, tapi kalau misalnya nggak tahu nanti aku kasih fotonya ya, yang kayak gini tuh ikan itu guys. Dan anak-anakku lebih suka pakai ikan ini daripada ikan tenggiri kalau untuk tekwan. Kenapa? Karena ini tuh punya rasa yang khas dan bisa seger gitu, rasanya pokoknya bakal enak banget. Jadi kalian harus coba. Nah, untuk kalian biar bisa tahu gimana cara bikinnya, ayo tonton terus video aku sampai habis. Nah, jadi karena walaupun ini udah di fillet, tapi tulang-tulangnya tuh belum dibuangin semua, guys. Jadi ini aku mau buang-buangin dulu. Sama aku mau buang kulitnya, kulit arinya, biar nanti dagingnya jadi halus gitu. Dan ini tuh dibuat jadi pempek juga enak banget tuh. Cara ngeletekinnya kayak gini aja. Tuh, gampang banget kan? Ini tuh kalau kita blender, nanti dia nggak bakal halus. Jadi ini kita buang aja. Ini untuk ikannya mau aku cuci lagi. Harus maklum ini cucian piring aku, belum aku cuci. Ya biasa udah sore ya kan, belum. Ini mau dicuci. Habis itu kalau udah dicuci nanti mau aku potong-potong kecil gitu biar cepet halus. Oke, sekarang mau aku potong kecil-kecil. Tapi kalau kalian pakainya chopper bisa langsung masuk aja sih. Tapi kan aku punyanya blender, jadi aku iris-iris kayak gini aja biar lebih cepat halus dan blendernya nggak keberatan gitu. Jadinya tuh segini ya guys kira-kira untuk ikannya. Dari setengah kilogram ikan dencis utuh ya. Utuh itu maksudnya masih ada kepala, masih ada tulangnya. Dan ini benar-benar pure dagingnya. Dan untuk bumbu apa adonan tekwannya itu nggak neko-neko, aku cuma pakai bawang putih aja. Ini bawang putihnya kayaknya kira-kira 4 siung ya, besar-besar ini. Nah, mau aku kupas karena ini mau aku blender bareng sama daging ikannya guys. Nah, jadi untuk bawang putihnya ini mau aku potong-potong dulu kecil-kecil biar gampang halus. Nah, kemudian kita masukkan daging ikannya ya. Terus selanjutnya kita blender bareng sama air es, atau kalau nggak ada air es pakai es batunya yang dikasih air ya. Aku kebetulan punya es batu yang udah dipecahin. Jadi untuk es batunya itu kira-kira aja. Ya kira-kira 1 gelas lah ya. Nah, kira-kira segitu. Terus pakai air biar blendernya gampang. Oke, sekarang kita blender dulu ya. Sekarang aku mau pindahin ke wadah dulu. Kira-kira konsentrasinya kayak gini ya. Kental. Kalaupun lebih encer dari ini nggak apa-apa, cuman jangan sampai encer banget. Nah, sekarang waktunya kita bumbuin. Pertama, bumbunya itu kita pakein garam. Sebelum dipakein tepung, kita bumbuin dulu. Sini garam dikit. Habis itu mau aku tambahin pakai penyedap. Di sini aku pakai Masako ayam. Satu bungkus. Nanti kita cicip dulu. Dan nggak lupa aku mau tambahin gula sebagai penyeimbang rasa. Sejumput aja. Lalu kita aduk-aduk dulu sampai merata. Itu kurang. Aku mau tambahin satu lagi Masako. Karena kan mau dicampur gitu juga. Pokoknya kalau ikan giling itu kalau udah kecampur sama seasoning, pasti bakalan jadi mengental gitu guys. Ibarat adonan bolu tuh dia tuh udah mengembang gitu. Jadi kaku, kental dan berjejak ya nggak sih kalau di bolu. Oke, udah. Jadinya kayak gini ya.
Dia lebih kaku dari sebelumnya. Aku pakai sagu kiloan, jadi ini sagunya tinggal seperempat gitu. Jadi kayaknya mau aku masukin semua. Terus biar nanti baksonya tuh agak padat, aku tambahin juga sedikit tepung terigu. Ya kalau aslinya taekwondo itu nggak pakai tepung terigu guys, cuman kalau aku biasanya pakai biar padat aja, dikit aja. Dan biasanya kan kalau taekwondo itu pakai telur, kalau aku nggak, gini aja. Ini aku ulenin pakai tangan. Tangan aku bersih ya. Nguleninnya pelan-pelan aja, kayak gini. Mandi bolak-balik dimasukin ke dalam, putar masukin ke dalam. Tuh nyampe jadi kayak gini adonannya. Dia tuh kayak udah kelihatan kayak mau keriting-keriting gitu kan. Padahal ini nggak pakai telur. Tapi kalau misalnya kalian mau pakein telur juga lebih bagus dan lebih enak. Tapi pakainya putih telur aja guys. Fungsinya putih telur itu nanti keritingnya jadi lebih cantik gitu dibandingkan nggak pakai telur sama sekali kayak aku. Yang aku bikin sekarang. Karena air rebusannya udah mendidih, di sini aku siapin 2 garpu biar nanti tinggal tual-tuil aja dan hasilnya juga jadi bakalan keriting ya guys. Tapi kalau kalian pengen bulat-bulat kayak bakso juga it's okay. Ini air udah mendidih aku mau masukin. Tapi sebelumnya untuk air rebusannya ini mau aku campurin sedikit minyak biar nggak lengket. Nanti para tekonnya begini tinggal dituil aja, tuil ini. Tinggal cemplungin deh. Untuk ukuran sesuai selera aja ya guys. Aduh terlalu silau. Segini. Untuk tekwannya udah aku adon semua dan ini udah habis ya. Habis. Ini udah ngapung, cuman yang di bawahnya itu belum ngapung kan, pasti belum terlalu matang, jadi kita biarin dulu. Kita rebus kira-kira sekitar 5 menit, terus kita tutup dulu. Aromanya udah enak banget guys. Tuh. Ini udah keriting-keriting cantik. Ala-ala tekwan. Dijamin deh ini bakalan buat nambah nafsu makan anak. Udah matang, sekarang mau aku tuntasin dulu tekwannya. Bang udah mendidih bang. Ini tuh keriting-keriting kan, cantik. Kalau pakai ikan dencis tuh emang tekwannya jadi agak hitam guys, tapi aromanya tuh lebih enak aja gitu daripada ikan tenggiri. Nggak tahu kenapa ya, aku pernah buat pakai ikan tenggiri tuh anak-anak malah nggak suka. Mereka lebih doyan pakai ikan dencis, ikan yang lebih murah. Ini udah jadi guys. Dan ini dia tekwan yang tadi kita bikin, lumayan banget jadinya sekeranjang ini. Dan sekarang aku mau cobain dulu satu tekwannya. Nih kayak gini penampakannya, jelas nggak? Tuh guys, lumayan keriting ya kan? Dan gimana rasanya? Mari kita coba. Enak. Kayak gini aja enak. Untuk bumbunya tuh cuma pakai bawang putih sama merica aja guys. Sama nanti pakai seasoningnya kalau nggak daun sop atau seledri ya, bisa juga pakai daun bawang. Tapi aku biasanya sih pakai daun bawang biar lebih seger. Jadi untuk bumbunya itu segini aja. 4 siung bawang putih juga. Ini kayak busuk buang. Mau potongin dulu daun bawang untuk seasoningnya. Bukan seasoning, apa namanya itu topping ya. Tipis-tipis aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya daun bawang, kalian bisa pakai daun seledri. Biar jadi lebih seger gitu kuahnya guys. Tapi kalau aku lebih suka pakai daun bawang ini. Karena jauh lebih seger daripada pakai daun seledri. Atau kalau kalian pengen mix dua-duanya juga bisa sih. Cuman kayaknya untuk daun sopnya atau daun seledrinya tuh gak usah diiris-iris. Cemplungin utuh aja. Ini bawang, terus pakein garam secukupnya. Karena ini aku masaknya pakai panci kecil aja, kayak buat sekali makan aja. Terus sama merica, kalau kalian punya merica bulat langsung diulek bareng. Tapi kalau kalian punya merica bubuk, nanti bisa langsung dicemplungin aja pas udah di dalam air atau kuahnya. Dan untuk bumbunya ini nggak perlu ditumis ya guys, tapi kalau pengen kalian tumis juga boleh. Itu opsional kalian aja. Nanti biar mendidih dulu, biar bumbunya medok dan mateng ya.
Seasoningnya sama aja kayak kita buat adonan bakso tadi, cuma pakai masako. Secukupnya aja kira-kira. Pakai gula juga biar seimbang rasanya. Ini sejumput. Ya pokoknya sesuai selera kalian lah ya kalau mau ngebumbuin. Dan nggak lupa masukin daun bawangnya. Waktunya buat plating karena tekwan ini masih anget, jadi nggak perlu dicemplungin ke dalam kuah. Tapi kalau misalnya udah kesimpan dalam kulkas atau freezer, kalian bisa cemplungin bareng ke kuahnya yang lagi dipanasin ya. Ya. Sin kuah. Jadi deh, ini dia tekwan ekonomis ala aku yang disukai sama bocil-bocil. Kalian kalau pengen ditambahin bawang goreng boleh. Terus kalian kalau pengen buat sambalnya bisa pakai cabai rawit atau pakai saus sambal dan kecap pun udah enak. Selamat mencoba. Tuh, anak-anak dijamin pasti suka, guys. Anakku lagi susah makan banget karena lagi masuk angin. Tapi disuruh makan bakso ikan ini dia jadi doyan. Ya walaupun sambil melongo nonton TV. Adek, enak nggak? Ini versi anakku yang gede, dia mau makan pakai nasi. Nah, duduklah. Bantal sejuta. Enak nggak?